Penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara. Penjelajahan samudra adalah periode dalam sejarah ketika bangsa Eropa menjelajahi dan menguasai lautan untuk mencari jalur perdagangan baru, sumber daya alam, dan mencari 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Era ini yang juga dikenal sebagai zaman penemuan, berlangsung dari abad ke-15 hingga ke-17. Ditandai dengan ekspedisi maritim yang luas dan penemuan wilayah baru. Yang pertama ada negara Portugis. Portugis memelopori penjelajahan samudra pada abad ke-15 setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, menutup jalur perdagangan tradisional antara Eropa dan Asia. Portugis mencetuskan 3 tokoh untuk penjelajahannya, yaitu Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Tokoh yang pertama ada Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias tidak pernah sampai ke Indonesia. Rute perjalanannya hanya mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Ia ditugaskan untuk mencari rute baru ke Asia, tetapi ekspedisinya terhenti di Tanjung Harapan karena cuaca buruk dan tidak melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Ia memulai perjalanannya pada tahun 1487. Berikut adalah rute perjalanannya. Tokoh yang kedua ada Vasco da Gama. Vasco da Gama tidak pernah melakukan perjalanan langsung dari Eropa ke Indonesia. Rute perjalanannya yang terkenal adalah dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1497 sampai 1499. Setelah mencapai India, ia membuka jalur perdagangan baru yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Berikut adalah rute perjalanannya. Kemudian ada Alfonso de Albuquerque. Rute perjalanan Alfonso de Albuquerque ke Nusantara, khususnya Kepulauan Maluku, melibatkan beberapa tahapan penting. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, yang merupakan pusat perdagangan penting, Albuquerque mengirim ekspedisi untuk menemukan pulau rempah-rempah. Ekspedisi ini yang dipimpin oleh Antoni de Arbre dan Francisco Serrano berangkat pada bulan November dan berhasil mencapai Kepulauan Maluku. Berikut adalah rute perjalanannya. Kemudian ada negara Spanyol. Penjelajahan Spanyol ke Nusantara dimulai pada abad ke-16. Rute Spanyol pada dasarnya mengikuti jalur barat, berbeda dengan Portugis yang lebih banyak berlayar ke timur. Adapun tokoh yang pertama adalah Christopher Columbus. Rute pelayaran Christopher Columbus dimulai dari Spanyol menuju ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Tujuan awalnya adalah mencapai Hindia Timur, Asia, dengan mencari jalur laut yang baru. Tetapi ia justru mendarat di benua Amerika pada tahun 1492. Rute perjalanannya yaitu pelayaran pertama pada tahun 1492 sampai 1493, berangkat dari Palos de Frontera, Spanyol, menuju Kepulauan Canary, kemudian berlayar ke barat dan mencapai San Salvador, Kuba, dan Hispaniola. Kemudian pelayaran kedua pada tahun 1493 sampai 1496. Dia berlayar ke Antilian Kecil, Jamaika, dan Puerto Rico. Pelayaran yang ketiga pada tahun 1498 sampai 1500. Ia singgah di Trinidad dan menjelajahi sebagian Amerika Selatan bagian utara. Kemudian pelayaran keempat pada tahun 1502 sampai 1504. Ia berlayar ke pantai timur Amerika Tengah. Kemudian tokoh yang kedua adalah Ferdinand Magellan. Rute pelayaran Ferdinand Magellan dimulai dari Spanyol, melewati Samudra Atlantik, menyusuri pantai timur Amerika Selatan, menemukan Selat Magellan, lalu melintasi Samudra Pasifik yang luas menuju Kepulauan Masaka, Filipina,
di mana Magellan meninggal. Satu kapal kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Spanyol melalui Samudra Hindia dan sekitar Afrika, menyelesaikan pelayaran pertama yang mengelilingi dunia. Tokoh yang ketiga ada Juan Sebastian Elcano. Rute perjalanan Juan Sebastian Elcano mengelilingi dunia dimulai dari Spanyol menuju Samudra Atlantik, lalu menyusuri pantai timur Amerika Selatan hingga mencapai Selat Magellan. Setelah itu mereka berlayar melintasi Samudra Pasifik hingga di Kepulauan Maluku, Indonesia. Dan akhirnya kembali ke Spanyol melalui Samudra Hindia dan Tanjung Harapan. Dan yang ketiga ada Belanda. Penjelajahan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai pada akhir abad ke-16, dipicu oleh keinginan untuk mencari rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Tujuan utama mereka adalah menguasai perdagangan rempah-rempah, dan akhirnya mereka mendirikan kongsi dagang VOC yang berkuasa selama berabad-abad. Tokoh yang pertama ada Cornelis de Houtman. Rute perjalanan Cornelis de Houtman ke Indonesia dimulai dari Belanda menuju pantai barat Afrika, kemudian melewati Tanjung Harapan, mengarungi Samudra Hindia, dan akhirnya mencapai Selat Sunda sebelum tiba di Banten pada tahun 1596. Kemudian ada Jacob Cornelis van Dyck. Ia berangkat dari Belanda pada 1 Mei 1598, kemudian tersesat ke Madagaskar karena terpisah dari armada lain akibat badai dan mendarat di pantai timur Madagaskar. Dia lalu mengisi perbekalan di Madagaskar, yaitu mengumpulkan logistik makanan dan minuman sebelum melanjutkan perjalanan. Kemudian ia tiba di Banten pada tanggal 28 November 1598.